Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan tutorial Microsoft Office 2007, 2010, 2013. Nah, kali ini kita akan mengenalkan kembali untuk pemula ataupun expert yang sempat lupa. Nah, maaf ya sahabat-sahabat suhu. Oke, kali ini kita mempelajari rumus-rumus dasar daripada fungsi Excel. Nah, beberapa di antaranya itu adalah con-a, con-if, sum, average, min, max, kemudian fungsi if, kemudian perankingan, kemudian conifs. Nah, dari beberapa ada tambahan dikit lagi, yakni lookups dan VLOOKUPs. Oke, kita mulai saja ya. Di sini sudah ada sebuah tabel, di mana di situ menunjukkan daftar nilai siswa dari contoh ya SMK Pancamarga. Tabel yang telah kita buat diantaranya nomor, nama, CK, jenis kelamin ya. Kemudian daftar nilai mulai dari IPA, IPS, Fisika, MTK, ini hanya contoh. Lalu kita akan mencari jumlah total, nilai rata-rata, kemudian keterangan lulus atau gagal, kemudian ranking. Nah, di sini kemudian ada sebuah rank ya, di mana kita akan mencari sebuah nilai dari masing-masing peserta. Jika peserta satu, datanya siapa saja, nama mulai dari nama, nilai, jenis kelamin, keterangan. Nah, ini nanti bagian akhir ya. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan menjumlahkan mulai dari mengenalkan rumus fungsi conif ya, yakni penjumlahan dengan kriteria. Di sini kita akan menjumlah sebuah sel atau sebuah rank ya. Rank adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, kita akan menjumlahkan sebuah rank dengan kriteria laki-laki. Berapa jumlah siswa laki-laki? Oke, di sini kita akan menempatkan hasil penjumlahan pada sel J15. Oke. Kita mulai dari sama dengan, kemudian conif, lalu kurung buka. Kemudian kita blok rank daripada C4 sampai C13. Lalu koma. Nah, koma atau titik koma itu tiap sistem versi Windows-nya, versi Microsoft Office-nya itu bervariasi. Di sini ada panduan. Kan di sini saya menggunakan Microsoft Office 2010. Nah, menggunakan koma ya. Sedangkan di versi lain ada yang menggunakan titik koma. Oke. Koma, lalu kriteria. Untuk kriterianya harus kita update menggunakan tanda petik 2. Kita menjelaskan siswa laki-laki ya. Di sini, dari tabel di sini, tabel atau rank di sini, siswa laki-laki diwakilkan dengan kode L. Kita ketik L, kemudian petik tutup. Kalau sudah, kita bisa langsung enter. Oke. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2, berapa jumlah siswa perempuan? Masih kita menggunakan fungsi conif. Nah, ini sama dengan conif kurung buka, lalu kita blok rank yang akan kita hitung berapa jumlah siswa perempuannya. Lalu koma, kemudian tanda petik buka, lalu
Kode daripada siswa perempuan adalah huruf P. Kemudian tanda petik tutup. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, dari penggunaan fungsi conif di sini, sama dengan conif, kemudian kurung buka, kemudian ranknya, kemudian koma, lalu kriterianya. Nah, misalkan ada sebuah tabel yang berisi motor, mobil. Nah, di situ misalkan kriteria yang diminta adalah berapa jumlah motor ataupun jumlah mobil, maka tinggal kita ganti saja ya. Lalu kemudian kita ke soal nomor 3. Berapa jumlah siswa yang tidak mengerjakan soal IPA? Nah, kita lihat dari rank pelajaran IPA itu ada beberapa nilai yang kosong atau sel yang tidak terisi. Itu artinya kita hanya menghitung jumlah sel kosong tersebut. Nah, di sini kita berarti menggunakan rumus atau daripada count blank. Yani sama dengan count blank lalu kurung buka, lalu kita blok nilai rank daripada nilai IPA tadi, mulai dari D4 sampai D13. Kalau sudah, tekan enter. Nah, di sini menunjukkan ada 3 siswa yang tidak mengerjakan soal IPA, sehingga dari daftar nilai ada kosong. Mari kita hitung secara manual. 1, 2, 3. Oke. Kemudian jumlah siswa yang mengerjakan soal fisika. Nah, jumlah soal fisika. Oke. Dari rank ini itu kita akan menghitung berapa jumlah siswa yang mengerjakan. Nah, misalkan saya kasih A lah. Nah, oke. Untuk menghitung rank seperti ini, itu kita menggunakan fungsi atau rumus count A. Nah, count A adalah sebuah rumus untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, baik itu data berupa angka ataupun huruf. Nah, oke, sama dengan count A kurung buka, lalu kita blok selnya, kita blok ranknya, lalu tekan enter. 9 dari 10 sel ini, 1 yang kosong dan 9 data terisi. Nah, itu kita menggunakan fungsi kita menggunakan rumus count A. Jadi count A adalah rumus untuk menghitung jumlah sel yang terisi data, walaupun itu ada data angka dan data huruf. Oke. Kemudian kita berlanjut ke nomor 5. Berapa siswa perempuan yang nilai rata-rata lebih dari 70? Nah, untuk ini kita harus menghitung dulu berapa jumlah nilai rata-rata. Dan ini sama dengan, untuk rumus rata-rata itu average atau average gitu ya. Oke. Average kurung buka, lalu blok rank semua nilai dari semua mata pelajaran. Kalau sudah, tekan enter. Nah, kalau sudah, kita drag. Nah, berapa siswa perempuan yang nilai rata-rata lebih dari 70? Nah, kalau menghadapi soal seperti ini, itu berarti menjumlahkan 2 kriteria. Nah, maka kita gunakan rumus count ifs.
Ya, ini CONF sama dengan CONF kurung buka, lalu sel rank pertama, rank dari kategori koma, kemudian kategorinya siswa perempuan, dimana kodenya adalah huruf P, tanda petik tutup, koma, lalu rank kedua kita blok, koma, lalu kriteria yang kedua nilai lebih dari 70. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, dari hasil perhitungan sama dengan ada 5 siswa perempuan yang nilainya lebih dari 70. Coba kita hitung secara manual. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, kemudian kita ke nilai rata-rata terbesar. Nilai terbesar kita berarti menggunakan rumus max sama dengan kurung buka, lalu kita blok rank nilai rata-rata. Nah, situ tampil nilai rata-rata 81,67, terletak pada nomor 9 Diki ya. Kemudian nilai rata-rata paling kecil sama dengan min, lalu kurung buka, lalu kita blok selnya, enter. 62,50 terdapat pada Samsung. Oke. Berapa jumlah total nilai rata-rata? Berarti nilai rata-rata tersebut kita jumlahkan. Kita menggunakan rumus sum sama dengan sum kurung buka, lalu kita blok nilai rata-ratanya. Kalau sudah, tekan enter. Nah, lalu tentukan hasil kelulusan jika nilai rata-rata lebih dari 65. Nah, untuk untuk mengetahui siswa yang lulus dan kriteria jika nilai lebih dari 65 dan jika kurang dari 65 maka tidak lulus atau gagal. Berarti kita menggunakan rumus fungsi if sama dengan if kurung buka nilai sel kunci atau logika dari yakni terletak pada C4 nilai rata-rata lebih dari 65 atau kita naikkan lebih dari 75, koma sama dengan lulus dalam tanda petik, koma, lalu jika tidak lulus maka akan gagal. Kalau sudah, tekan enter. Oke. Nah, di pojok kanan bawah dari setiap sel itu akan muncul tanda seperti ini. Kita klik, tahan, lalu tekan sampai bawah.
Kemudian pada soal nomor 10, ubahlah judul data menjadi huruf kecil semua. Nah, roti misalkan. Nah, kita ambil contoh tulisan roti, itu akan kita ubah menjadi kecil semua. Ada rumus yang namanya lower untuk mengecilkan huruf di Microsoft Excel, sama dengan lower kurung buka, kita arahkan ke sel yang dimaksud, kemudian tekan enter. Nah, ubahlah judul di atas menjadi huruf kapital di awal kata. Oke, kita ambil contoh roti tawar. Nah, ini kita roti tawar berada di sel keempat ya. Roti tawar akan kita ubah menjadi huruf besar hanya di tiap awal kata, sama dengan proper kurung buka sel yang dimaksud. Nah, lalu mengubah huruf menjadi besar semua. Nah, sebelum kita melangkah ke mengubah huruf menjadi besar semua, kita lihat tadi mengubah dari teks entah itu besar semua atau kecil semua menjadi huruf hanya besar di tiap awal kata. Jadi menggunakan rumus sama dengan proper kurung buka lalu sel yang dimaksud. Nah, kemudian mengubah huruf menjadi besar semua sama dengan upper kurung buka lalu klik sel yang dimaksud, kemudian tekan enter, seperti itu. Nah, itulah beberapa rumus dasar. Nah, untuk nilai daripada mata pelajaran ini, kita harus menggunakan rumus sum. Sama dengan sum kurung buka, kita blok nilainya, kemudian kita tekan enter. Lalu kita arahkan sampai bawah. Nah, kemudian perankingan. Untuk perankingan itu kita ambil saja dari, biar mudah ya, kita ambil dari jumlah terbanyak. Jumlah terbanyak berarti nilai ranking 1 ataupun sebaliknya gitu. Untuk rumusnya sama dengan rank kurung buka patokan awal, kemudian koma, lalu kita blok rank yang dimaksud. Nah, untuk rank yang dari daftar jumlah nilai ini itu harus kita absolutkan biar tidak berubah-ubah. Nah, kemudian koma, lalu kita pilih nilai 0 descending, artinya menurun dari besar ke kecil, atau ascending dari kecil ke besar. Kita pakai descending ya. Nah, sudah tekan enter. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita blok ya. Nah, kita cek hasilnya 1, 2, 3, peringkat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu dia nilai daripada hasil perankingan. Kebetulan di sini tidak ada nilai ranking ganda. Untuk jika terjadi ranking ganda, maka akan kita cari pada materi lain. Oke. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana kita akan mencari data siswa dengan sumber dari nomor tes.
Jika nomor T1 maka siapa saja nama siswa, kemudian hasil nilai mata pelajarannya, jenis kelaminnya, dan keterangan lulus dan tidaknya. Oke. Di sini saya tulis angka 1. Ini merupakan sel yang akan menjadi nilai sel kunci. Sel nilai kuncinya. Nah, kita menggunakan rumus, sedangkan sumber datanya adalah tabel ini. Nah, kita kasih define aja ya, biar memudahkan nilai. Nah, untuk nama itu berada di kolom 2. Kita gunakan rumus VLOOKUP, kemudian sel kunci, lalu ranknya, kemudian kolom nama tadi berada di kolom 2, kemudian nilai false. Oke, kemudian mata pelajaran matematika itu berada di kolom 7, maka tinggal kita ganti aja. IPA berada di kolom keempat, IPS berada di kolom kelima, fisika berada di kolom ke-6, jenis kelamin terletak pada kolom ketiga, dan keterangan lulus atau tidak terletak pada kolom ke-10. Sudah, tekan enter. Nah, karena sumber datanya ada di sini, kita coba cari data siswa pada nomor 2. Ternyata namanya Ita. Nomor 2 kita cek, benar Ita. Nah, kemudian kita coba cari nomor 8. Siapa yang muncul? Evi, ya, sesuai. Nomor 10 adalah Budi, sesuai. Nah, itu tadi VLOOKUP. Nah, kemudian HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP ini adalah mencari data dari data sumber, tabel sumber yang bersifat atau posisinya mendatar begitu. Nah, contoh di sini dari tabel penjualan ini, kita akan mencari potongan pajak, di mana rank atau tabel potongan pajak itu posisinya horizontal, maka menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, di sini akan menghitung pajak. Pajak di sini rumusnya adalah HLOOKUP, kemudian dikalikan dengan jumlah harga. Oke, sama dengan HLOOKUP, kemudian nilai kunci. Nilai kunci terletak pada merek, kemudian koma, kemudian rank daripada potongan pajak. Boleh kita absolutkan, kemudian koma, lalu terletak pada baris keberapa ini? Baris kedua ya. Nah, kemudian false, lalu kita kalikan dengan jumlah harga. Kalau sudah, tekan enter. Oke. Kemudian yang kedua, ini itu potongan pajaknya berapa? Oke, rumusnya sama dengan HLOOKUP kurung buka, merek, koma, kemudian rank, koma, lalu baris kedua, koma, false, kurung tutup, dikalikan dengan jumlah harga. Kalau sudah, tekan enter. Oke.
Kemudian total harga, total itu adalah jumlah dikalikan jumlah ditambahkan dengan pajak, berarti sama dengan sum, lalu kita blok jumlah dan pajak. Sudah, tekan enter. Oke, itu ya tadi beberapa rumus dasar, yakni mulai dari count if, kemudian count blank, kemudian count A, lalu count if, max, min, sum, lalu di sini adalah fungsi if, ya, ini adalah fungsi if, dan ini rankingan atau rank, kemudian ini nilai rata-rata atau average, dan di sini adalah VLOOKUP, kemudian di sini adalah fungsi atau rumus HLOOKUP, lalu ini merubah huruf kecil menjadi merubah huruf menjadi kecil semua, yakni lower, kemudian proper, lalu upper. Oke, semoga bermanfaat. Nah, untuk contoh soal bisa kalian unduh di kolom deskripsi, dan seperti teman-teman yang lain, ada juga yang sempat ngobrolin gitu ya, rumus-rumus dasar ini pernah membicarakan ketenaran juga mengenai channel lain, Timon, kalau nggak salah Timon Adioso ya, yang membicarakan mengenai begini. Jadi cara meningkatkan traffic atau pencarian lah, kalau nggak salah gitu, atau tag dengan judul ataupun deskripsi yang kurang lebihnya gini. Penonton channel The Bosco Channel itu juga penontonnya Timon Abioso. Nah, dan saya juga sempat melihat channelnya Insan Tutor, itu juga seperti itu baru 2 bulan itu subscribernya mencapai 20.000 lebih. Entah sekarang udah naik lagi kayaknya. Oke, intisarinya begitu. Saya membuat tutorial rumus-rumus dasar daripada Microsoft Excel itu untuk mengasah, melatih kemampuan saya pribadi agar selalu ingat mengenai rumus-rumus tersebut agar tidak lupa ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat semua yang memang membutuhkan ataupun ingin mencari tutorial-tutorial ini dengan sederhana, ataupun adik-adik sekolah yang sedang belajar Microsoft Excel, semoga ini bermanfaat. Teman-teman di tutorial Microsoft Office 2007, 2010, 2013 yang sudah subscribe dan klik notifikasi loncengnya, sudah bisa dipastikan akan selalu mendapatkan update informasi-informasi rumus-rumus, penggunaan rumus terbaru,
penggunaan rumus kombinasi baik itu if dan right, lookup dan match dan sebagainya. Itu dipastikan selalu mendapatkan update dari channel ini. Namun bagi yang belum subscribe dan tidak mengklik notifikasi loncengnya, bisa dipastikan akan ketinggalan informasi atau update mengenai rumus-rumus dari kami. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.